Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran online. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, masih di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Penduduk Indonesia tinggal di tempat yang berbeda-beda, misalnya di perkotaan atau pedesaan. Setiap tempat tinggal tersebut memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama, jenis pekerjaan di perkotaan. Perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaannya yaitu pegawai kantor dan petugas keamanan. 2. Jenis pekerjaan di pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani atau peternak. Sedangkan penduduk pedesaan yang tinggal di daerah pantai umumnya bekerja sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Ayo berlatih, jawablah 2 pertanyaan berikut ini sebagai tugas dalam pembelajaran ini. Amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat ini dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks fiksi. Dalam teks fiksi terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif, contohnya watak penyayang, rendah hati, dan suka menolong. Ada juga tokoh yang berwatak negatif, contohnya watak sombong, kikir, dan pembohong. Adanya watak tokoh tersebut dalam suatu teks fiksi diharapkan dapat memberikan suatu pesan kepada pembacanya. Untuk memahami amanat yang terkandung dalam suatu teks fiksi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama-tama, kamu harus membaca cerita tersebut dengan seksama. Setelah itu, pahamilah karakter atau watak setiap tokoh yang berperan dalam teks fiksi tersebut. Watak tokoh dapat kamu ketahui melalui beberapa hal, di antaranya melalui penjelasan pengarang cerita atau yang tertera dalam cerita, penjelasan tokoh lain, dan konflik atau permasalahan yang terjadi dalam suatu teks fiksi. Setelah mengetahui watak tokoh tersebut, kamu dapat menentukan dan memahami amanat yang terkandung dalam teks fiksi tersebut. Nah, sekarang ayo berlatih sebagai tugas yang kedua dalam pembelajaran ini. Jawablah 2 pertanyaan berikut ini. Lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat adalah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perhatikan keluarga Dedi berikut. Dedi memiliki rambut yang lurus, kulitnya sawo matang. Adik Dedi memiliki rambut bergelombang dan pendek. Dia gemar mengikat rambutnya. Dedi lebih tinggi daripada adiknya. Ayah Dedi memiliki rambut yang lurus dan pendek seperti Dedi. Ibu Dedi memiliki rambut panjang dan bergelombang. Dedi juga memiliki kakek, nenek, paman, dan bibi. Nenek Dedi mudah dikenali karena menggunakan kacamata. Selain karakteristik fisik, setiap anggota keluarga juga memiliki kegemaran dan sifat yang berbeda satu sama lainnya.
Sebagai tugas yang terakhir dalam pembelajaran ini, jawablah 2 pertanyaan berikut ini. Demikian pembelajaran ketiga, tema 8 subtema 1 ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.